Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ABC Friends, kembali lagi ke channel YouTube kebanggaan kita ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang 7 perangkap catur yang mematikan versi ABC, di mana jebakan catur berguna untuk memenangkan pertandingan secara lebih cepat dan mudah. Kami akan bagi video ini menjadi 3 bagian untuk lebih memudahkan pemahaman agar tidak terlalu banyak sekaligus. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kami lebih semangat untuk terus maju ke depannya. Jangan lupa juga tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar ya. Baiklah, langsung saja kita ke poin-poinnya. Yang pertama, legal trap. Perangkap legal adalah perangkap putih untuk hitam yang menggunakan perwira sebagai senjata utamanya. Dalam permainannya, putih mengorbankan menterinya. Namun, sebagai hukuman untuk hitam yaitu skakmat. Berikut uraian langkah-langkahnya. Putih melangkah pion ke E4. Hitam menjawab pion E5. Putih kuda ke F3. Hitam kuda ke C6 untuk melindungi pion E5. Putih gajah ke C4, meletakkan perwiranya ke petak yang ideal. Hitam pion ke D6 untuk memperkuat pion pusatnya di E5. Putih kuda ke C3 mengaktifkan perwira ke petak naturalnya. Hitam gajah ke G4 melakukan pin terhadap kuda putih di F3. Putih mengusir gajah dengan melangkah pion ke H3. Hitam gajah ke H5. Gajah melangkah ke H5 tersebut merupakan suatu langkah blunder yang dilakukan oleh hitam, di mana pada langkah tersebut putih melakukan suatu kombinasi yang sangat indah, yaitu kuda kali E5. Melihat menteri putih yang menggiurkan, hitam melangkah gajah kali D1. Disinilah letak jebakannya, di mana hitam terburu-buru makan menteri yang ternyata itu beracun untuk hitam. Putih melakukan serangan terhadap hitam dengan melangkah gajah kali F7 skak. Hitam melangkah raja ke E7. Kuda melangkah kuda ke D5 skakmat. Pada posisi ini, putih cukup mengerahkan 3 perwiranya saja untuk mematikan raja hitam dengan cepat, dan putih menang dengan mudah. Kembali ke permainan saat putih melangkah kuda kali pion E5. Apabila pada langkah ini hitam melangkah kuda kali E5, maka putih menteri kali H5. Hitam kuda kali C4. Putih menteri B5 skak. Hitam pion ke C6 menutup skak. Putih menteri kali C4. Pada posisi ini, putih unggul 1 pion dan cukup untuk tetap membuat putih unggul. Kembali ke permainan saat putih memakan gajah di H5. Apabila hitam melangkah kuda ke F6 atau pion ke G6 untuk mengancam menteri, menteri cukup melangkah ke peta E2, menghindari serangan terhadap menteri sekaligus melindungi gajah di C4 dari serangan kuda di E5. Pada posisi ini, putih tetap unggul 1 pion. Buah elephant trap. Perangkap ini biasa juga disebut dengan perangkap Cambridge Springs, di mana perangkap ini digunakan oleh hitam untuk menjebak putih. Berikut uraian langkah-langkahnya. Putih melangkah pion D4. Hitam menjawab dengan pion D5. Putih C4. Hitam pion ke E6. Putih kuda ke C3. Pembukaan ini disebut dengan pembukaan gambit menteri ditolak. Hitam melanjutkan langkah dengan kuda ke F6. Putih gajah ke G5 untuk memaku kuda hitam di F6. Hitam melangkah kuda B ke D7. Melihat kuda di F6 terpaku gajah, sehingga pion di D5 hanya dijaga oleh pion E6.
Putih mengambil inisiasi langkah pion C kali D5. Hitam pion E kali D5. Putih kuda kali D5. Pada langkah tersebut merupakan suatu blunder bagi putih dan masuk dalam jebakan hitam, di mana hitam melangkah kuda kali D5. Putih melangkah gajah kali D8 dan mendapat menteri. Namun hitam dapat mengembalikannya dengan gajah ke B4 skak. Putih terpaksa menutup skak yang dilakukan gajah hitam tersebut dengan menggunakan menteri ke D2. Hitam melangkah gajah kali D2 skak. Putih raja kali D2. Hitam makan gajah di D8. Pada posisi ini, hitam unggul satu perwira yaitu kuda, sehingga hitam dapat menangkan permainan dengan mudah. Tiga, laskar trap. Perangkap laskar merupakan suatu jebakan catur yang cukup berbahaya, di mana pada perangkap ini digunakan oleh hitam untuk putih. Serangannya pun cukup umum, yaitu menggunakan gambit balasan albin. Berikut uraian langkah-langkahnya. Putih mulai langkah dengan D4. Hitam menjawab D5. Putih pion C4. Hitam melangkah pion ke E5 untuk mengobrak-abrik peta pusat putih. Putih pion D kali E5. Hitam melangkah D4. Menekan peta pusat putih sekaligus mencegah kuda putih melangkah ke C3. Putih menetralisir pion hitam di peta D4 tersebut dengan mengajak pertukaran pion E3. Namun langkah ini cukup blunder bagi putih. Hitam melancarkan serangan ke raja putih dengan gajah ke B4 skak. Putih menutupinya dengan gajah ke D2. Hitam pion kali E3. Putih berinisiasi makan gajah D4 karena sekiranya lebih menguntungkan daripada makan pion di E3. Namun putih sudah masuk ke dalam perangkap laskar ini. Hitam pion E kali F2 skak. Putih tidak bisa makan pion tersebut dikarenakan menterinya tidak ada penjagaan dan dapat dimakan oleh menteri hitam secara percuma. Putih raja ke E2. Hitam melakukan langkah yang luar biasa, yaitu pion kali G1 dan jadi kuda sekaligus skak. Benteng tidak bisa memakannya karena hitam akan menusuk raja dan menteri putih dengan gajah ke G4. Putih raja kembali ke E1. Hitam melangkah menteri ke H4 skak. Putih tidak dapat menutup dengan pion ke G3 dikarenakan menteri hitam akan makan pion putih di E4 sekaligus ancaman terhadap raja putih dan benteng. Jadi putih melangkah raja ke D2. Pada posisi ini, hitam sudah unggul satu perwira dan dapat menang dengan mudah dengan mengaktifkan semua perwiranya, yaitu hitam melangkah kuda ke C6 mengancam gajah. Putih gajah ke C3. Hitam melangkah gajah ke G4 mengancam menteri. Putih melindungi menterinya dengan gajah ke E2. Hitam melakukan rokade panjang sekaligus ancaman skak menteri, sehingga hitam sudah jelas unggul terhadap putih. Nah, sekian dulu ya ABC Friends. Semoga teman-teman ABC dapat ilmu baru dari apa yang kami sampaikan. Jangan lupa juga lihat yang part 2 dan part 3 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.